Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak Ibu sedherek sedaya jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita wiwiti pengaosan telu menika kanthi waosan basmalah sesarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pengaosan bab fikih ibadah. Dalu menika kita masuk pembahasan bab salat berjamaah. Sholat berjamaah. Pilih sholat berjamaah menika keutamaan utawi fadilah menika sangat ageng sekali ya. Pramila kula panjenengan sami menika diperintahkan dalam melaksanakan sholat 5 waktu diperintahkan dengan berjamaah ya. Berjamaah di masjid ya. Tidak berjamaah di rumah ya sesekali mungkin karena ada halangan, ada uzur sehingga tidak bisa melaksanakan jamaah di masjid ya, bisa dikerjakan berjamaah di rumah ya. Kata sangat fadilah-fadilah berkaitan tentang sholat berjamaah, salah setunggaling hadis Rasulullah SAW beliau ngendika sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isyrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Nggih, sama-sama salat. Yang berjamaah salat, yang sendiri juga salat. Akan tetapi salat berjamaah ini memiliki keutamaan yaitu bi sab'i wa isyrina darajah. Yang keutamaannya itu mencapai 20 derajat atau 20 pahala ya, 20 pahala. Pramila enten setunggaling kisah Bapak Ibu rahimakumullah. Beliau adalah Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ya, beliau niki guru saking perawi hadis nggih menika Imam Bukhari kalian Imam Muslim. Menawi panjenengan mau hadis menika kan kathah nggih hadis riwayat Bukhari lah ngeten nggih. Hadis riwayat Muslim. Lah Imam Bukhari niki nggadahi guru naminipun Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Beliau bercerita, saya kata Ubaidillah niku kula niku mboten nate nilar salat berjamaah wonten ten masjid. Dados piyambakipun menika rutin nindakaken salat berjamaah rutin wonten ten masjid. Sampai suatu ketika, suatu hari beliau menika ada tamu. Ada tamu pada salat maghrib, ada tamu sampai menjelang salat isya, sampai akhirnya salat isya tamunya belum pulang. Sampai akhirnya sholat isya di masjid menika sudah selesai. Ya, akhirnya Ubaidillah bin Umar menika datang ke masjid. Loh, kok pintu masjid sudah tutupan? Cari masjid mana yang masih buka, keliling ke kampung-kampung. Ternyata sholat isya semuanya sudah selesai dikerjakan. Beliau kemudian menangis. Menangis karena tidak bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Akhirnya pulang. Lah, beliau teringat hadis ini. Ubaidillah bin Umar Al-Qawarir, beliau teringat hadis Rasulullah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isyrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Yang selisihnya ya sholat berjamaah itu
keutamaannya adalah 27 derajat. Akhirnya apa? Beliau sholat isya ten griya, ya, sambil menangis karena tidak mendapatkan sholat isya itu. Akhirnya beliau sholat isya itu sebanyak 27 kali. Yang rumangsa niku tadi tidak mendapatkan sholat isya berjamaah karena sholat berjamaah itu pahalanya 27. Akhirnya apa? Anggepe Ubaidillah bin Umar, nek ngono aku tak sholat isya ping 27. Sholat isya nih, berarti nek 27 kali 4 rakaat gitu loh. 4 rakaat kali 27. Pinten niku, Pak? Sekatalah ini ku. Sampai akhirnya beliau itu capek. Akhirnya sebada sholat itu, sholat selesai, beliau tertidur. Ya. Lah, di tidurnya beliau ini beliau bermimpi. Ngimpi, nggih. Beliau itu kalian rencang-rencang ini ku sami naik kuda, kayak lomba naik kuda. Ya, balapan naik kuda itu. Ubaidillah nggih naik kuda. Tapi Ubaidillah itu ketinggalan terus. Nggih. Rombongan ini ku sami ten ngajeng, Ubaidillah niku ketinggalan wonten ten wingking. Nganti nopo? Beliau itu berjaya sampai aku memukul kudaku agar kudaku larinya kencang, cepat. Tapi ternyata saya tidak bisa mengejar teman-temanku ini. Bahkan ada dari belakang itu temanku yang nyalip, kemudian mengatakan, engkau tidak akan bisa mendahului kami. Karena kamu tadi sholat isya sendirian. Baru kemudian beliau tersadar tambah nangis melih. Ya, beliau tersadar. Lah ini salah satu kisah ulama, ya, Ubaidillah. Ini kisah ini masyhur, cerita ini masyhur. Kisah dari guru Imam Bukhari. Ya. Karena tertinggal sholat berjamaah, gini ku wow. Anggapane aku ora entuk sholat berjamaah. Ingkang sholat jamaah menika pahalane 27, nek ngono aku tak sholat ping 27. Anggapane biar bisa ngejar niku wow, ternyata dalam mimpinya tidak. Kamu tidak bisa mbok arep 17 sholat ping 17 tetap ketinggalan. Wa alam bisawab. Lah menika masyaallah pramila nggih Bapak Ibu rahimakumullah menawi mboten enten udzur menika monggo sareng-sareng kita nindakaken salat menika kanthi berjamaah wonten ten masjid. Fadilah kata sangat. Nggih. Wonten malih setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ngendika sab'atun yudhilluhumu wa hu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan. Besok ya pada hari kiamat ini akan ada 7 golongan yang 7 golongan ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan niku pripun to, Pak? Ya, iyup-iyup. Ya. Bayangkan nanti di padang mahsyar, jenengan sampun pirsa sedaya. Wonten padang mahsyar besok itu semua manusia dari yang pertama kali diciptakan sampai terakhir kali diciptakan itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian matahari akan didekatkan di atas kepala. Dahsyat itu nggih, gambarannya kan ngeri. Kula panjenengan sami mawon nek ken panasan ten tengah lapangan sedina mawon pingsan kan gitu nggih. Apalagi ini dalam kondisi berdesak-desakan ya. Manusia pertama kali diciptakan sampai terakhir kali diciptakan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat dalam kondisi telanjang ya, matahari didekatkan di atas kepala. Itu panasnya kados pundi niku. Lah, itu kelak nanti akan 7 golongan ini akan mendapatkan naungan, iup-iup dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Ya, rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya selalu rindu kepada masjid. Tentunya kalau rindu kepada masjid niki apa maksudnya? Ya tentunya mengerjakan sholat berjamaah wonten masjid. Artinya orang itu namanya orang rindu. Jenengan nek rindu niku pripun? Ayo kapan ya ketemu ya kan gitu. Orang rindu itu kan seperti itu selalunya ya.
Lah ini orang itu rindu kepada masjid. Kapan yo ning masjid? Nah, maksudnya dia ingin mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Hatinya rindu terus masjid. Ya, koyo-koyo nek sedina wae ora ketemu masjid, wah, ya sedih kan itu. Harusnya seperti itu. Lah itu salah satu ya keutamaan. Nah, tadi bahwa orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid, ya memakmurkan masjid, ya memakmurkan dengan sholat berjamaahnya, ya memakmurkan dengan kajian taklim kodos ngeten niki, ya memakmurkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, monggo. Ya, banyak sekali ya. Nanti dalam bab nanti insya Allah kita bahas bab ahkamul masajid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Kita ini diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Ya dengan sholat, ya tilawatul Quran, ya nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, ya dakwah, ya mendidik. Mendidik itu berarti ya madrasah. Masjid ini sebagai tempat untuk madrasah niku nek zaman saat ini ya sekolah. Ya untuk macam-macam. Ya tempat berkumpulnya umat Islam ya di masjid. Ya itu ya langkah-langkah untuk memakmurkan masjid. Kemudian dalam hadis yang lain ya keutamaan orang yang berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Rasulullah SAW beliau bersabda, ini berkenaan dengan Bani Salamah ya. Ada perkampungan namanya Bani Salamah yang mereka ini pengen rumahnya itu dekat dengan masjid. Nah, saniki nek tiyang menika ajeng tumbas rumah niku kan sing digoleki sing cedhak masjid gitu nggih. Biasanya nek rumah dekat masjid itu ya harganya juga lebih mahal. Katanya seperti itu. Saya juga kurang tahu. Tapi biasanya ada beberapa orang itu nek pados griya niku golek omah sing cedhak masjid kan itu. Lah dulu pernah ada orang-orang Bani Salamah, perkampungan Bani Salamah itu pengen pindah rumahnya itu dengan Masjid Nabawi supaya lebih dekat gitu ya. Lah, maka kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ya Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salamah, tetaplah di rumah-rumah kalian. Niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Artinya ketika orang-orang itu rumahnya pengen dekat masjid, kata Rasulullah, ya tapi mungkin Rasulullah juga lihat-lihat iki wonge soleh-soleh iki. Iki insya Allah wong iki sregep ning masjid. Nek sregep wis ora usah cedak-cedak masjid itu. Semakin jauh langkah kaki ke masjid itu semakin banyak semakin banyak pahalanya. Maksudnya seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, ya Bani Salamah, ya diyarukum tuktabu atharukum, ya langkah-langkah kalian ke masjid itu ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat sahih, satu langkah itu ya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu langkah menghapus kesalahan. Saniki jenengan hitung mawon. Langkah jenengan wonten ten masjid. Sekali-kali mboten napa-napa ya. Iseng-iseng tak ngitung jal aku berapa langkah gitu. Iseng-iseng mawon. Lah nek sing naik kendaraan pripun, guys? Ya iseng-iseng mawon lagi. Dihitung ya dari rumah ke masjid yaitu berapa langkah. Lah nek hitung-hitungan langkah iki sing napa nggih? Sing kalah sing cedhak masjid. Nek hitung-hitungan langkah ya berarti sing kalah sing cedhak masjid. Tapi ya juga ada keutamaan juga tentunya ya. Yang cedhak masjid ya menawi saged datangnya lebih awal ke masjid. Ya masing-masing insya Allah ada keutamaan. Sampai akhirnya itu ada ya, salah seorang sahabat. Kalau tadi yang orang itu pengen pindah ke dekat masjid, nah ada orang malah sahabat Rasulullah dari kalangan orang-orang Ansor yang rumahnya dekat masjid pengen dijual, golek sing luwih adoh saka masjid. Itu ada sampai seperti itu, ya. Karena pengen
mendapatkan keutamaan ya ke masjid. Masya Allah. Nah, itu ya, karena setiap langkah ya kaki kita ke masjid ya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu langkah untuk menghapus kesalahan kita. Masya Allah. Lah itu salah satu keutamaan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ya, beliau bersabda, "Sholatur rajuli fi jama'atin." Salatnya seseorang dengan berjamaah di masjid tentunya. Tuzidu ala sholatihi fi baitihi. Ya, itu jauh lebih baik daripada sholatnya di rumah. Ya, sholat di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah. Wadzalika, yang demikian itu kenapa kok sholat di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah? Wadzalika anna ahadakum idza tawaddu'a. Yang demikian itu karena apabila salah seorang di antara kalian berwudu, fa'asanal wudu, wudu dengan sempurna, ya, artinya memperhatikan rukun dan syaratnya, dari mulai kumur-kumur, istingsak, sunnah, semuanya diperhatikan wudunya. Fa'asanal wudu, memperbagus wudunya. Summa atal masjidah, kemudian datang ke masjid. La yuridu illa sholata, yang datangnya ke masjid itu tidak lain kecuali hanya untuk sholat. Masa ya ning masjid arep nongkrong-nongkrong dongeng kan ya enggak ya. Datang ke masjid mau untuk mengerjakan sholat berjamaah. Lam yahtu khutwatan illa rafa'ahu wa hu biha darajatan, ya. Maka tidaklah langkah kakinya ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, wa hatta anhu biha khati'atan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahannya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Masuk ke masjid ya dengan kaki kanan, kemudian membaca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pun hafal? Dereng hafal. Nah, saya nek belum hafal, nanti Mas Amir tugasnya buat stiker. Ya. Buat stiker ditempel di ya pintu masjid. Nanti biar hafal, nanti bapak-bapak menawi mau masuk masjid berhenti dulu, nah sambil membaca itu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk masjid kaki kanan. Nanti dibuat stiker lagi, keluar masjid. Tidak apa-apa, itu nanti biar kita hafal doanya. Ya, dibuat stiker. Nah, termasuk nanti di tempat wudhu itu dibuatkan doa. Doa setelah wudhu, tempelkan di atas keran. Nah, itu sebagai latihan. Nanti kalau setiap hari saja, setiap hari kita masuk masjid mesti berdoa, nah itu nanti insya Allah cepat hafal. Itu nggih. Saya selalu mengingatkan kepada ya jamaah-jamaah pengajian seperti itu, biar kita hafal. Ya, nanti dibuatkan itu ya stiker lah. Ya enggak usah besar-besar lah. Ya, ditempelkan doa masuk masjid, ya, doa keluar masjid, doa setelah wudhu nanti ditempel di sana. Ya, masuk kaki kanan berdoa Allahumma firli dunubi, ada yang tahu Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Fa idza dakhala al masjidah, maka kemudian apabila orang tersebut masuk masjid, kana fi sholatin, maka nat sholatu tahbasuhu. Setelah masuk masjid itu sudah dicatat sebagai pahala sholat. Selama dia nunggu untuk mengerjakan sholat. Baru masuk itu sudah dicatat sebagai pahala sholat. Padahal belum sholat niku, masih menunggu qomat. Wa tusallil malaikatu alaihi madama fi majlisihi alladzi yusalli fihi. Dan selama dia berada di dalam masjid, didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Okay. Semakin lama di masjid berarti semakin lama didoakan oleh para malaikat. Ya.
Yaqulun, para malaikat mendoakan orang yang datang ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Doanya malaikat niki mendoakan kepada orang yang datang ke masjid, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ya, ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia, kasihanilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya, ya, malam yu'dhi fihi au yuhdithu fihi, selama dia tidak berbuat atau selama dia tidak menyakiti orang lain di dalam masjid. Ya. Selama tidak menyakiti di dalam masjid, au yuhdithu fihi, atau selama dia belum berhadas, artinya dia masih dalam kondisi suci. Masya Allah. Ini didoakan oleh para malaikat. Berangkat dari rumah ke masjid, ya, langkah kakinya itu tadi menghapus kesalahan, masuk masjid didoakan oleh para malaikat. Ini fadilah keutamaan sholat berjamaah kalau ditinjau dari, ya, sisi pahalanya niku wau. Kalau ditinjau dari sisi sosial, Masya Allah, tidak ada pertemuan yang paling rutin kecuali pertemuannya umat Islam. Umat Islam itu dalam sehari semalam, ya, dia bertemu dengan saudaranya sebanyak 5 kali di masjid. Ya, jenengan niku menawi kula panjenengan nindakaken sholatan masjid, berarti ya setiap hari kita bertemu di masjid. Ya. Pertemuan kita ya di masjid. Mboten dadak ngentosi selapanan. Ini kumpulan RT nek selapanan. Ya ngenteni selapanan kumpulan RT. Ya. Nah, jadi Masya Allah. Nah, ini kan dengan kita datang ke masjid bersama-sama mengerjakan sholat berjamaah, ya kita tahu kondisinya. Ya, kita tahu kondisinya. Kayak kemarin, ya, Pak Yono beberapa pertemuan kan tidak hadir karena saya tanya kepada Pak Delanjar, kok Pak Yono niki kok beberapa hari pas 2 atau 3 pertemuan menika nggih kok tidak hadir, kecapean katanya, habis ada gawe. Ya, kan saya tahu, ya karena berangkat ke masjid. Ya, karena biasanya rutin ikut pengajian, ya berjamaah wonten masjid. Nek ndak ada itu mesti kita bertanya-tanya, loh kemana si fulan kok ndak ada? Rasulullah pun demikian. Rasulullah itu, para sahabat itu tahu kondisi sahabatnya itu ya di masjid. Pramila menawi Rasulullah menika ba'da salam mesti menghadap ke belakang. Sambil apa? Melihat siapa ya yang ndak ke masjid ya. Nah, nanti ini ada yang, loh kok si fulan ra ketok ning endi? Tanya sahabatnya. Si fulan kemana kok ndak kelihatan? Terus gerah wae Rasulullah. Nah, Rasulullah menjenguk. Ya, ya. Tahu, oh kalau si fulan sedang sakit. Nah, kemudian Rasulullah menjenguk. Nah, ini kan menjalin ukhuwah Islamiyah gini, menjaga persaudaraan kita. Jadi Masya Allah nggih. Salat niku sing jenenge salat itu, selain dia menjalin hubungannya dengan Allah, ya, bainal abdi, antara hamba dengan Khalik, ya. Salat itu juga mengatur hubungan kita bersosial seperti ini. Ya. Indahnya salat itu, ya, menjaga ataupun mengatur hubungan kita dalam bermasyarakat seperti ini. Ini Masya Allah, menjalin ukhuwah, memperkuat persaudaraan kita. Ini dengan sholat berjamaah. Dan dalam sholat berjamaah itu semuanya sama. Tidak ada kok Pak Mudin harus di depan terus karena punya jabatan. Tidak ada. Ya siapa yang berangkat lebih dulu ya berhak di depan. Ambok Pak Presiden teko telat ya kudu nang mburi. Aku presidennya kudu nang ngarep. Ya ndak, ngarep sudah penuh, sudah diisi terlebih dahulu. Dan tidak ada sekat antara yang punya jabatan dengan semuanya sama. Ya hanya di sholat berjamaah.
Beda nek jenengan kumpulan RT. Ya sing kumpulan RT sing kon mlebu sik ya. Monggo Pak RW jenengan ten mlebet Pak RT-nya. Sampeyan sing dudu sapa-sapa ning jaba wae. Sebagai penggembira ki ning jaba wae. Ya itu perkumpulannya manusia, ya, perkumpulannya kita yang tidak berkepentingan silakan di luar sebagai penggembira kan gitu saja. Tapi dalam sholat enggak. Siapa datang terlebih dahulu, dia berhak berada di depan. Enggak bisa kok memburi-buri, enggak bisa ngusir. Ya. Nah ini Masya Allah ya, ini sholat berjamaah ini. Ya. Pentingnya di situ. Jadi selain tadi kita mendapatkan itu tadi pahala-pahala itu, nah, sholat berjamaah juga menjalin ya hubungan kita sesama ya kehidupan bersosial, ya kehidupan bersosial. Nah itu kita dapatkan di dalam sholat berjamaah. Masya Allah. Ya, ini penting. Dan ingat, sholat berjamaah inilah ya yang dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan. Ya, apabila engkau melihat orang rajin sholat berjamaah, maka bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah niku. Ya. Apabila engkau melihat orang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka bersaksilah. Ya. Bersaksi itu berarti kita apa? Kan jadi saksi ngaten lho. Bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sholat itu ya harus ya. Kalau saya sering nyampaikan, sing jenenge sholat itu memang ibadah yang harus ditampakkan. Okay. Karena kita tidak bisa menilai orang itu sholat atau tidak ya dengan berjamaah. Mbok pilih ada si A. Si A niku janjane ya rajin sholat. Ning sholatnya ning omah. Terus misal saya ditanya, Mas Rozi, si A itu sholat napa mboten? Mboten nate sholat, Pak. Ya kan jawaban saya betul apa enggak? Betul nggih? Wong kula mboten nate iya saya enggak pernah lihat dia sholat. Ya meskipun sebenarnya dia mengerjakan sholat, tapi sholatnya di rumah. Tapi nek kita ditanyakan, Mas Rozi, si A itu sholat atau enggak? Mboten sholat niku. Ya karena enggak pernah lihat. Maka sholat itu ibadah yang memang harus ditampakkan, diperlihatkan, dikerjakan bersama-sama di masjid. Beda kalau ibadah puasa ya sembunyi-sembunyi kan gitu. Lah itu terbebas dari unsur ikhlas atau tidaknya, kita tidak membahas itu. Ya. Urusan dia dalam berangkat ke masjid itu ikhlas atau tidak, kita tidak bahas itu. Tapi yang namanya sholat itu yaitu tadi ibadah yang memang harus dinampakkan. Karena hadis Rasulullah itu tadi, kalau engkau melihat orang itu rajin ke masjid, menjadi ahlul masjid, ya bersaksilah. Ya, artinya kalau bersaksi itu kan kita menyaksikan. Ya, ini pentingnya di situ. Maka ya itu ada ya itu debat. Ya ini tetap sholat di rumah ya, tapi nek tetap sholat di rumah nek saya ditanya jenengan sholat napa mboten, jawaban kula jenengan ngertose kula jenengan mboten sholat, mong sholate ten griya. Saya ndak lihat kok. Saya ndak lihat kok suruh bersaksi. Kan ndak bisa kan, berarti nek saya ndak lihat suruh bersaksi berarti saksi palsu, wong ndak pernah lihat kok. Kan itu. Wong sholate ning omah ora tau ning masjid kok, terusan kok kita suruh bersaksi. Kan berarti nek saya memberi kesaksian bahwa dia sholat, saya ndak pernah lihat sholat, kan berarti persaksian palsu. Niku nggih. Nah, jadi penting di situ. Lah ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, keutamaan sholat berjamaah. Ya. Kemudian wa aqallul jam'i isnani, minimal sholat berjamaah itu dikerjakan 2 orang. Ini minimal, sholat berjamaah dikerjakan 2 orang. Imam wa makmum. Ada imam, satunya jadi imam, satunya jadi makmum. Walau sobiyan wa mra'atan, meskipun itu yang menjadi makmum anak kecil.
sobi itu anak kecil, ya, sama anaknya semisal, ya, itu tetap ditulis sebagai sholat berjamaah. Ya. Dalal hadis ala annal jamaah ghairu syartin li sholati. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu bukan termasuk syarat sahnya sholat. Nah ini nanti meskipun ada yang berpendapat, mulai para ulama menika berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Nah, apa hukum sholat berjamaah? Wal jama'atu sunnatun muakkadatun fi ra'yi jamaah al-Hanafiyah wal Malikiyah. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah apa? Muakkadah. Napa sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah mboten nate nilar salat berjamaah. Ya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali ketika beliau dalam kondisi sakit. Ya. Itu nanti dalam akhir hayat Rasulullah itu Rasulullah niku nate mboten salat berjamaah karena beliau sakit, kemudian memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam. Ya. Sampai anaknya ngomong, ya Rasulullah pesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya tidak bisa sholat ke masjid, ya perintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Abu Bakar kan, Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Kemudian Aisyah, ya Rasulullah, bapak niku nek kan ngimami ku seringin nangis. Nah, sampai Aisyah mengatakan, bapak niku nek ngimami mesti nangis. Tidak apa-apa, suruh ngimami. Nah, jadi ini sekali lagi sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sholat berjamaah di masjid. Ya. Hatta dalam kondisi perang, ya, dalam kondisi perang Rasulullah tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kondisi perang loh niku. Ya, saya cari. Kalau tidak salah surat An-Nisa. Ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ya, ayat 200. Ayat 102. An-Nisa ayat 102. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim. Ini berkaitan tentang ayat perang ini nggih. Wa idza kunta fihim, wahai Muhammad, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, berada di tengah-tengah pasukan. Ini kita bicara pasukan itu berarti bicara apa? Perang. Wa idza kunta fihim, apabila engkau berada di tengah-tengah pasukan, fa aqamta lahumus shalah, maka dirikanlah salat untuk mereka. Artinya, maka kerjakanlah salat dengan berjamaah. Kondisi perang nih. Dewe ora perang, ndak ada apa-apa, ya. Nah, ini Rasulullah dalam kondisi perang tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah. Masya Allah. Fa'aqamta lahumus sholat, maka dirikanlah sholat. Maka nanti dalam ayat ini sebenarnya dalam penjelasan hadisnya itu ya, ada namanya sholat khauf. Ya, sholat khauf itu sholat dalam kondisi perang. Itu nanti ada pelajarannya nanti insya Allah. Ya. Artinya dalam kondisi perang saja Rasulullah tetap diperintahkan sholat untuk berjamaah. Lah terus alasannya dhewe apa? Ya sholat ning jamaah ning masjid. Arep ngomong perang ya ora perang ya. Ya nyantai saja di rumah kan kita kan ya. Nyanding wedang, nyanding kopi, nyanding cemilan. Masya Allah. Nah itu ya. Surat An-Nisa ayatnya. Jadi satu, menurut jamaah ya, mayoritas ulama di sini disebutkan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Bagi siapa? Lirrijal wal uqala al-qadirina 'alaiha min ghairi masyaqqatin aw harajin. Ya. Bagi laki-laki
bagi yang berakal, yang mampu melakukan perjalanan ke masjid, ya, tanpa adanya masyakoh. Masyakoh itu berat, ya, tanpa adanya rintangan. Nah, kecuali kalau ada udzur syar'i, contoh seperti hujan. Nah, hujan boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Karena Rasulullah memerintahkan muadzin, kalau hujan, muadzin ketika hayya ala sholah, hayya ala falah ditambah shollu fi rihalikum. Padha sholat ning omahe dhewe-dhewe. Nah, itu nek udan itu, nek hujan. Itu muadzin boleh. Ya, adanya seperti itu. Monggo dipraktekin niku. Oh iya ya, kita sudah bahas hujan tapi kok tidak. Urung wes salat sik ya. Belum diadzani udah salat dulu. Jadi boleh Bapak Ibu rahimakumullah, ini ketinggalan ya, ini kemarin kita sudah bahas adzan ya. Kalau dalam kondisi hujan, ya semisal hujan, muadzin boleh menambahkan ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu kan, ditambah shollu fi rihalikum. Iku nek cara artine padha salat ning omah dhewe-dhewe kan gitu. Nah, itu udzur syar'i. Ya, itu udzur syar'i. Nah, itu boleh. Masya Allah. Mula lah saya dapatkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, orang itu ditulis oleh Allah sesuai kebiasaannya. Nggih. Jadi Allah itu menulis kebiasaan kita. Nek awake dhewe menika kulino biasa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Niku nggih. Rutin niki. Memiliki kebiasaan, memiliki rutinitas, ya, sholat berjamaah di masjid, lajeng kok suatu ketika ada halangan, ada udzur mboten saged nindakaken jamaah wonten ten masjid karena sakit barangkali atau karena hujan barangkali, itu tetap ditulis sebagai pahalanya sholat berjamaah. Asal catatannya, syaratnya kulino. Nah, orang kulino ya tetap ditulis siji. Nah, itu syaratnya itu. Nah, nanti ada itu hadisnya, dicari di kitab Riyadhus Shalihin itu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis seorang muslim itu sesuai kebiasaan. Kalau dia memiliki kebiasaan baik, ya salah. Yang disebutkan contohnya oleh Syekh Utsaimin itu, beliau menjelaskan apabila seseorang memiliki kebiasaan sholat berjamaah di masjid, kemudian suatu hari kok ada udzur mboten saged nindakaken sholat berjamaah di masjid, nah, ditulis baginya ketika dia sholat sakit di rumah kah atau karena dia sedang safar bepergian kah, ditulis baginya pahala sholat berjamaah. Lah menika sunnah muakkadah. Wa hiya fardhu kifayatin fi ra'yi Syafi'iyah. Kalau menurut Syafi'iyah, hukum sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Itu menurut Syafi'iyah. Napa fardu kifayah niku napa? Suatu kewajiban yang apabila sudah ada yang mengerjakan, kewajiban itu menjadi gugur. Misal niki, ya. Sak duwet niki kok ndak ada yang masjid-masjidnya ndak ada sholat berjamaah semisal. Wah, itu dosa kabeh. Ya. Tapi kalau ada yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, dosanya menjadi gugur. Itu namanya fardu kifayah. Artinya apabila seorang itu sudah mengerjakan, itu sudah mewakili yang lain. Fardu kifayah itu seperti itu. Ya, contohnya seperti sholat jenazah itu ya. Memandikan jenazah, mengkafani jenazah itu hukum-hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau tidak dikerjakan, tidak ada orang yang mengerjakan, semuanya terkena dosa. Tapi kalau ada yang mengerjakan, maka gugur dosanya. Nah, maka sholat berjamaah ini ya menurut Syafi'iyah ya itu hukumnya fardu kifayah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min thalathatin
fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim jamaah illa stahwadha alaihimus syaiton fa alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Tidaklah salah seorang, tidaklah 3 orang berada di satu lembah atau di satu kampung, ya, kemudian kok tidak mengerjakan sholat berjamaah, illa istahwadha alaihimus syaiton, ya, kecuali, ya, mereka akan dikuasai oleh syaitan. Ya. Fa'alaika bijamaah, maka hendaklah kalian mengerjakan sholat dengan berjamaah. Ya. Fa'in lama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena ini kan berjamaah itu kan bareng-bareng, ya. Nek Rasulullah memberikan perumpamaan, karena biasanya yang jenenge serigala itu memakan domba yang sendirian. Kan itu ya. Domba itu memakan apa? Saya ulangi. Serigala itu memakan domba yang sendirian. Lah, maksudnya apa? Ya kita kalau sholat berjamaah ini, ya, relatif lebih terjaga, ya, dari gangguan setan daripada sholat sendiri. Contoh mawon lah, jenengan nek sholat kiambak niku mesti mikir-mikir iki wis loro apa telu apa papat. Iku nek sholat dhewe. Kata-kata yang ngeten niku. Tapi nek sholat berjamaah, resiko lupanya itu sangat kecil. Ya tergantung imam, kecuali nek imame lalinan ya bahaya itu ya. Ya, artinya antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah, resiko lupanya itu, ya, nek sholat berjamaah itu lebih kecil. Menawi imam lupa, ada makmum yang mengingatkan. Tapi nek sholat sendiri kan mau mikir batin gitu. Iki seluruh apa telu kan gitu. Itu seringnya kan seperti itu. Nek orang sholat sendirian. Lah kata Rasulullah, fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu memakan domba yang sendirian. Nah, wong nek salat dhewe iku lebih rentan digoda setan. Iku mesti lali, ora digondol serigala maksudnya. Ya. Nah, maksud kata Rasulullah seperti itu. Nah, ini yang kedua ya. Jadi menurut Syafi'iyah salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Lah, adapun yang ketiga fahuwa fardu ainin. Ya, fardu ain. Ya, menurut Hanabilah. Hanabilah ini pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi fardu ain itu pripun sih Pak maksudnya? Yo nek ora jamaah berarti dosa. Itu. Karena fardu ain. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan bahkan sholat berjamaah itu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya napa nek salate ora berjamaah, salate mboten sah. Sampai mengatakan seperti itu. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid ya kecuali di masjid salatnya. Artinya nek salate ning omah mboten ya ndak dicatat, ndak dianggap. Nah, maka ini kalau menurut Hanabilah ya sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Fardu ain bagaimana? Ya nek sholat sendirian berarti dia berdosa. Ya, berdasarkan hadis warka'u ma'ar roki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Wa alam biswab, ini berkaitan tentang hukum sholat berjamaah. Ya. Kalau menurut jumhur itu sunnah mu'akkadah, ya, sunnah yang ditekankan. Kalau menurut Syafi'iyah fardu kifayah, kalau menurut Hanabilah fardu ain. Wa alam bisawab, ya. Mekaten Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kula aturaken wonten pengaosan dalu menika. Mbak Bli, satu pertanyaan mawon. Ndak ada? Oh, nggih.
Nggih. Gitu gitu. Keluarga. Gitu, gitu. Keluarga berarti itu masjid keluarga ya. Ya, yang namanya masjid itu yang dikerjakan bersama-sama kaum muslimin. Ya. Nah, pramila kalau dalam surat At-Taubah itu ada pembahasan namanya Masjid Diror. Masjid apa? Diror. Napa niku Masjid Diror? Masjid Diror itu masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Jadi orang-orang munafik waktu itu pingin nyaingi masjidnya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad bangun masjid Nabawi, jamaahnya akeh. Kemudian orang-orang munafik yang bangun masjid. Ya, bangun masjid, ngajak-ngajak, ayo sholat ning masjidku wae. Aja ning masjid ngono. Nah, ini masjid ada pembahasan namanya Masjid Diror. Masjid Diror itu masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Ya itu nanti akhirnya enggak sehat. Ya, pripun? Ya. Ya wa alam tetap dianggap sebagai sholat berjamaah. Tapi ya itu tidak dikatakan sebagai berjamaah dengan kaum muslimin. Ya hanya berjamaah di rumah, ya berjamaah dengan keluarga. Ya afdolnya bagaimana? Ya afdolnya tetap dikerjakan. Bahkan kan kalau di sini ya ada disebutkan lagi, yang lebih utama adalah sholat di masjid yang lebih banyak jamaahnya. Ya. Nah ini nanti ada pembahasan itu. Dianjurkan yustahabbu adz-dzihabu ilal masjidil katsiril jam'i, dianjurkan mengerjakan sholat di masjid yang banyak jamaahnya. Itu ada keutamaannya di situ. Lah beda halnya kalau ada niatan untuk memakmurkan masjid dekat rumah semisal, wah ketimbang aku sholat sing ning kono adoh, ya meskipun jamaahnya oke, coba saya tak sholat di masjid dekat rumah untuk memakmurkan masjid, artinya untuk mengajak tetangga-tetangga yang lain. Nah itu beda ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya tetap anjurannya itu ya, mengerjakan sholat berjamaah. Yaitu masjidnya masjid rumah. Ya, masjid rumah. Nah, di Madura itu sana rata-rata rumah itu punya musola di depan rumah. Jadi semisal rumah ngeten nggih. Nanti di depan itu ada musola. Itu hampir setiap rumah. Setiap rumah itu nanti ada musolanya sendiri-sendiri. Ya berjamaah, ya bapak sing dadi imam, ya makmume ya anak istrinya, cucunya. Ya masing-masing di rumah-rumah. Itu banyak yang. Pripun? Ya itu di situ ada ya. Saya pernah ke sana itu, setiap masjid itu setiap rumah itu di depannya ada kayak surau ya, surau. Musola kecil-kecil. Wa alam bishawab. Ngoten nggih? Ya, betul. Ya, monggo. Nggih. 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 Semisal niki, jamaah pun selesai. Saya datang, loh, Pak jamaah udah selesai. Saya minta, Mas Amir, tolong
jadi makmum. Ya, tolong jadi makmum. Biar sholat saya dengan berjamaah. Hadisnya ada, pernah Rasulullah SAW selesai sholat berjamaah, kemudian salah seorang sahabat datang, kata Rasulullah, siapa yang pengen bersedekah? Nah, itu ada hadisnya ya. Siapa yang pengen bersedekah? Nah, temani ini saudara kalian yang baru datang ini untuk sholat. Nah, para ulama membolehkan tentang ini. Ya, dalilnya ada. Bahkan Mu'adz bin Jabal ini hadisnya sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Mu'adz bin Jabal mengerjakan sholat Isya bersama Rasulullah. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal pulang ke kampungnya. Ternyata di situ orang-orang lagi pada nongkrong. Mu'adz bin Jabal kemudian bertanya, wes sudah sholat durung? Belum. Ayo sudah sholat Isya. Mu'adz bin Jabal mengimami. Padahal beliau sudah sholat bersama Rasulullah. Tapi beliau karena melihat teman-temannya tadi belum sholat, nah, beliau memerintahkan untuk sholat. Nah, Mu'adz bin Jabal menjadi imam. Artinya mengulangi sholat ya, berjamaah. Nah, yang demikian boleh. Termasuk tadi meminta temannya untuk tadi menjadi makmumnya untuk menemani ini boleh, dan itu dianggap sebagai sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah, siapa yang pengen bersedekah, nah itu temannya ditemani sholat. Ya, temannya ditemani sholat. Bahwa alam bisawab itu barangkali. Okay. Itu boleh yang demikian. Bahkan kalau menurut pendapatnya Syafi'iyah nanti ya dalam pembahasannya itu ada, kalau kita datang kok sudah telat, ada orang sholat sunnah ba'diyah, kita boleh bermakmum dengan orang yang sedang sholat sunnah. Itu Syafi'iyah membolehkan. Ya. Adapun pendapat ulama yang lain ya mensyaratkan dalam sholat berjamaah itu harus sholat yang sama. Tapi kalau Syafi'iyah rada longgar nih. Longgarnya apa? Ya. Kalau kita masuk masjid kok kemudian ada orang mengerjakan sholat sunnah, nah kita boleh ya, memberikan isyarat. Nah, kalau kita akan memberi tepukan itu ya, kemudian kita sholat di belakangnya, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sekarang ya? Ya baik. Insya Allah nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini pembahasan sholat berjamaah banyak sekali nanti ya berkaitan dengan imam dan makmum. Makatan Bapak Ibu rahimakumullah kang saged kaula aturaken wonten dalu menika, mudah-mudahan memberikan hasanah keilmuan bagi kita, bagi saya dan juga jamaah sekalian. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.